Perang Salib, yaitu salah satu dari cerita masa lalu yang bikin kepala kita bingung. Dulu bayangin aja, sekelompok negara Kristen di Eropa berusaha bersatu dan merebut tanah suci mereka yang jadi rebutan sama musuh Muslim. Awalnya terdengar keren banget kan? Padahal sebelumnya negara-negara Eropa sering ribut satu sama lain. Jadi teorinya, perang salib seharusnya jadi pameran kekuatan yang epik banget. Tapi entah kenapa akhirnya gagal. Nah, gimana sih ceritanya? Kenapa bisa begitu? Ayo kita simak video ini. Perang Salib pertama dimulai pada tahun 1095 dan berakhir pada tahun 1102 sebagai respons terhadap bangkitnya Seljuk Turk Muslim. Pada saat ini, dunia Kristen sudah terbagi antara Katolik Roma dan Bizantium Ortodoks. Namun, dengan bangkitnya Seljuk yang mulai mengancam wilayah Bizantium, Kaisar Alexios I Komnenos terpaksa meminta bantuan Paus Urban II untuk melindungi tanah Kristen mereka. Pada tahun 1087, Seljuk Turk telah merebut kota-kota ortodoks yang penting seperti Antiokhia dan Yerusalem, sehingga Paus memanggil Perang Salib pertama pada tanggal 27 November tahun 1095. Setelah sekitar 1 tahun upaya untuk meyakinkan umat Kristen bahwa dengan bergabung dalam Perang Salib, mereka bisa diampuni dosa mereka dan mendapatkan pahala besar, Paus Urban berhasil mengirim sekitar 60.000 prajurit Kristen untuk membantu Bizantium. Meskipun pasukan salib ini sebagian besar terdiri dari petani dan bukan ksatria seperti yang diminta oleh Kaisar Alexios, Perang Salib pertama berhasil merebut kembali Antiokhia dan Yerusalem, bersama dengan wilayah lain yang dikuasai, dan 5 negara Kristen baru kemudian didirikan di wilayah tersebut. Tapi tahu nggak, Perang Salib kedua itu malah bikin bingung banyak orang Kristen loh. Awalnya tujuan sebenarnya buat merebut kota Edessa yang sudah direbut Seljuk Turk. Tapi pas Paus Eugenius ketiga manggil Perang Salib ini pada tahun 1145, dia malah bikin tujuannya samar-samar banget. Katanya ini panggilan buat lindungin tanah suci dan barang-barang keramat di Levan, tanpa sebutin Edessa secara jelas. Jadinya di medan perang, prajurit Perang Salib bingung tujuan utamanya apa. Dan akhirnya berujung pada kegagalan yang memalukan. Pertikaian antara Perang Salib Barat dan Timur, ditambah perencanaan dan strategi yang payah, merusak usaha Kristen dan biarin musuh Muslim tetap berkuasa. Mari kita lanjutkan. Perang Salib ketiga dimulai pada tahun 1189 dan fokus sekali lagi pada merebut kembali kota suci Yerusalem, yang kini telah dikuasai oleh penguasa Muslim yang terkenal, Salahuddin Al-Ayyubi. Kali ini, beberapa kemenangan awal tampaknya menunjukkan pemulihan dari kegagalan Perang Salib kedua. Ketika Paus Gregorius ke-8 memanggil kampanye ketiga ini, dunia Kristen menentukan bahwa keberhasilan adalah keharusan dan tidak ada yang kurang dari hasil positif Perang Salib pertama yang akan memadai. Namun, pada akhir kampanye 2 tahun tersebut, hanya 1 dari 3 raja awal yang bersedia mengambil salib yang selamat, dan pasukannya telah lemah secara mengerikan selama beberapa bulan terakhir pertempuran. Ketika mencapai tepi Yerusalem, raja terakhir, Richard I dari Inggris, menyadari bahwa ia tidak akan memiliki peluang melawan serangan balasan dari pasukan Saladin, dan memilih untuk tidak melanjutkan pengepungan kota. Sepenuhnya bertentangan dengan harapan para prajurit Perang Salib, Perang Salib ketiga adalah kampanye yang paling mendemoralisasi hingga saat itu. Nah, Perang Salib keempat ini benar-benar bikin pusing kepala dan bikin jarang-jarang. Gini, pas Paus Innocent ketiga manggil lagi buat Perang Salib yang bakal dimulai tahun 1202, awalnya tujuannya masih ke Yerusalem. Padahal hubungan antara Barat sama Timur udah curiga-curigaan lama. Tapi masalahnya nggak cuma itu yang bikin Perang Salib keempat jadi kacau balau. Awalnya pas para prajurit Perang Salib siap-siap mau berlayar dari Venesia ke sasaran pertama mereka yang sebenarnya harus Mesir. Sebelum para prajurit Perang Salib bisa berangkat,
orang Venesia meminta para prajurit untuk mencapai kesepakatan karena mereka tidak mampu menghargai biaya mahal kapal-kapal Venesia. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, para prajurit perang salib harus mengambil jalan ke kota Kristen Zara, yang baru saja jatuh ke tangan Hungaria, untuk merebutnya kembali untuk Italia. Ketika kabar ini mencapai Paus, ia marah atas tindakan baik para prajurit perang salib maupun orang Venesia, dan mengucilkan semua orang Venesia dan para prajurit perang salib yang berpartisipasi dalam serangan terhadap Zara. Serangan awal pada tanggal 9 April tahun 1204, berhasil dipatahkan oleh pasukan Bizantium, tetapi para prajurit perang salib berhasil menembus pada 3 hari berikutnya. Mereka kemudian membantai dan memperkosa ribuan pembela Bizantium dan warga sipil yang tak bersalah, menghancurkan properti di sepanjang jalan, termasuk gereja-gereja Kristen. Para prajurit perang salib akhirnya selesai merampok setelah beberapa hari, dan sebuah perjanjian ditandatangani yang memberikan 3/8 dari kekaisaran Bizantium kepada orang Venesia, dan seorang kaisar Latin ditempatkan di tahta. Bizantium tidak pernah pulih sepenuhnya, dan perang salib keempat menunjukkan kepada dunia bahwa alasan sesungguhnya di balik kampanye-kampanye ini tidak begitu mulia seperti yang digambarkan. Tapi nggak tahu kenapa, Paus Innocent bisa meyakinkan dirinya dan orang lain kalau perang salib lagi adalah ide yang bagus. Jadilah tahun 1217, perang salib kelima dimulai. Kali ini mereka mau merebut Yerusalem dengan cara melemahkan pasukan Muslim lewat serangan di Afrika Utara dan khususnya Mesir yang dikuasai waktu itu oleh Ayyubi. Tapi bisa ditebak, waktu itu para prajurit perang salib kurang siap. Persiapannya masih kurang dan koordinasinya buruk. Hasilnya lagi-lagi Yerusalem tetap jadi punya Muslim. Para Kristen, meskipun berantakan dalam kampanye-kampanye perang salib setelah yang pertama, tentu saja tetap bersemangat. Sekarang, pada tahun 1228, kampanye ke-6 diluncurkan, dan kali ini memiliki setidaknya satu pemimpin yang andal, Kaisar Romawi Suci Frederick II. Meskipun Kaisar telah diekskomunikasi pada awal Perang Salib ke-6 karena penundaan yang berulang kali untuk bergabung dalam kampanye suci, Frederick akan menjadi penyelamat upaya ini. Akhirnya, pada tahun 1229, Kaisar dan pasukannya bergerak ke Java di mana tindakan militer dihentikan sejenak. Dengan Sultan Muslim menghadapi ancaman internal pada saat yang sama, ia memilih untuk masuk ke dalam perundingan perdamaian dengan Frederick. Pemimpin-pemimpin yang saling bertentangan ini pada akhirnya menandatangani perjanjian Java, yang memberikan kebebasan penuh kepada orang Kristen untuk menduduki Yerusalem sekali lagi, kecuali untuk daerah kuil. Ini, bersama dengan harta lain yang diterima dari perjanjian, menghasilkan keberhasilan yang luar biasa setelah Perang Salib yang sebelumnya penuh dengan kegagalan. Namun, sayangnya, para prajurit perang salib tidak tahu kapan harus berhenti. Seperti yang sering terjadi, Yerusalem sekali lagi dicabut dari tangan para Kristen oleh pasukan Muslim. Jadi, ketika mendekati pertengahan abad ke-13, Paus Innocent keempat memanggil Perang Salib ke-7. Kali ini dipimpin oleh Raja Prancis Louis IX, yang bermaksud tidak hanya merebut kembali Yerusalem, tetapi juga menaklukkan seluruh Mesir. Awalnya, Perang Salib ini juga dimulai dengan sukses, dan para Kristen berhasil merebut Damietta dengan relatif mudah. Tetapi, seperti sejarah yang berulang, inilah tempatnya keberhasilan berakhir. Para prajurit Perang Salib dikepung di Mansurah, berakhir dengan penangkapan Raja Louis dan penyerahan sisa kecil pasukannya. Damietta juga dikembalikan kepada Muslim. Setelah Raja Prancis dilepaskan dari tawanan musuh, ia akan tetap tinggal di Levant dan akhirnya memulai kampanye lain. Perang Salib ke-8 hampir bukan perang salib sama sekali. Diorganisir oleh Raja Louis seperti sebelumnya, tujuannya tetap sekitar hal yang sama dengan Perang Salib ke-7. Rencananya adalah menyerang titik lemah di Afrika Utara seperti sebelumnya, kali ini fokus pada Tunis. Ketika sebagian besar pasukan Perang Salib mendirikan perkemahan di Kartago, gelombang penyakit melanda mereka, bahkan raja sendiri terserang disentri. Meskipun Louis telah menderita disentri sebelumnya, kali ini ia tidak dapat pulih dan meninggal pada tanggal 25 Agustus tahun 1270.
Charles dari Anjou akan menggantikan Louis sebagai pemimpin perang salib, yang secara drastis mengubah jalannya kampanye, karena Charles memutuskan untuk membuat kesepakatan dengan Emir Tunis yang memberikan beberapa hak istimewa bagi orang Kristen di kota tersebut dan membebaskan beberapa tawanan, tetapi tidak memberikan wilayah baru kepada para prajurit perang salib. Meskipun demikian, ini sudah cukup bagi Charles, dan ia kemudian mengakhiri perang salib. Dalam upaya terakhir untuk mendamaikan nama perang salib setelah kegagalan dan penyerahan sebelumnya, Lord Edward dari Inggris mencoba meluncurkan perang salib ke-9. Upaya terakhir ini hanya sedikit berhasil dari awal, karena semangat perang salib hampir tidak ada pada saat ini, dan hanya pasukan terbatas yang tetap setia pada tujuan perang salib. Setelah beberapa kemenangan kecil, Edward dan pasukannya mencapai gencatan senjata dengan saingan Muslim mereka pada tahun 1272 dan kembali ke rumah segera setelah itu. Tetapi, para Kristen masih kehilangan Yerusalem. Jadi, kenapa sih perang salib itu gagal besar-besaran? Sebenarnya banyak faktornya. Salah satunya, rencana yang buruk, kekacauan di dalam pasukan, dan perselisihan antara orang Kristen itu sendiri. Para prajurit perang salib sejujurnya seringkali cuma kelompok yang terburu-buru digabungin dari umat Kristen yang setia. Meskipun ada beberapa jenderal dari penguasa top yang ikutan, tapi tetap kurang. Yang paling nyata, alasannya sih bisa dibilang karena setiap kampanye mereka di sepanjang perjalanan sering gagal. Jadi gitu deh. Pokoknya perang salib itu gagal bukan karena kurang semangat, tapi lebih karena persiapan yang kurang, ketidakdisiplinan, dan para pesertanya punya pendekatan yang berbeda-beda. Mungkin bisa dibilang perang salib ini jadi salah satu contoh terbaik di sejarah di mana semangat dan tekad aja belum cukup buat ngalahin perencanaan yang benar-benar terkoordinasi dengan efektif. Selama beberapa abad, perang salib punya dampak yang rumit buat sejarah Eropa sama Timur Tengah. Selain urusan militer, perang ini juga bikin konflik dan perdebatan panjang antara budaya Kristen dan Muslim. Meskipun akhirnya nggak sesuai harapan, tapi perang salib tetap punya peran besar di sejarah dan bentuk dunia kita sekarang ini. Nah, gitu deh kisah seru tentang kenapa perang salib itu gagal besar-besaran. Tapi kalau kamu mau tetap update sama informasi seru seputar sejarah dan banyak topik lain, jangan lupa untuk subscribe dan menekan tombol loncengnya supaya Anda tetap akan menikmati topik-topik dan video-video yang seru akan datang. Terima kasih sudah menonton.